Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca kitab Bulughul Maram. Insyaallah kita akan baca hadis nomor 518. An Anasin radhiyallahu anhu anna Umara kana idza quhitu istasqa bil Abbas ibni Abdul Muttalib wa qala Allahumma inna kunna nastasqi ilaika bi nabiyyina fataskina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina faskina fayusqauna. Rawahul Bukhari. Anas menceritakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah, masyarakat mengalami musim paceklik yang berkepanjangan. Istasqa bil Abbas ibni Abdul Muttalib. Beliau melakukan istisqa, minta hujan kepada Allah melalui doanya Abbas bin Abdul Muttalib. Waqala, dan Umar mengatakan, Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyyina. Ya Allah, dulu kami memohon hujan kepadamu melalui doa Nabi kami. Fataskina, dan kau memberikan hujan kepada kami. Wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina, dan kami bertawassul kepadamu dengan paman Nabi kami, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Faskina, maka berikanlah hujan kepada kami. Kemudian mereka diberi hujan oleh Allah. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Baik, walaupun hadis ini berisi atau berkaitan dengan masalah fikih tentang salat istisqa, tapi di sana mengandung muatan akidah yang cukup menarik, sehingga selayaknya bagi seorang muslim memahami dengan baik. Terkadang ada pembahasan masalah fikih, namun di situ memuat aneka kajian masalah akidah, dan salah satunya adalah hadis ini. Sederhananya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah ketika itu, sebagai Amirul Mukminin, beliau yang memimpin kegiatan istisqa, dan demikianlah idealnya bahwa kegiatan istisqa yang dilakukan secara berjamaah itu dipimpin oleh pemerintah, oleh pihak yang berwenang, karena sifatnya memobilisasi massa, dilakukan secara bersama-sama. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat melakukan istisqa, beliau radhiyallahu anhu meminta bantuan Abbas bin Abdul Muttalib untuk berdoa. Dan ini yang disebut dengan tawassul bidu'ais salihin, bertawassul dengan doanya orang saleh yang masih hidup. Tentu saja yang masih hidup, karena yang sudah meninggal, mereka sudah berurusan dengan amalnya, sehingga tidak mungkin yang sudah meninggal dimintai doa. Maka mereka bertawassul dengan meminta kepada orang soleh yang masih hidup untuk mendoakannya. Dan itulah yang dilakukan oleh Umar kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Lalu beliau mengatakan, Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyyina. Ya Allah, dulu sebelum Nabi SAW meninggal, kami meminta hujan kepadamu melalui doa Nabi kami. Wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina, dan hari ini kami memohon kepadamu, meminta hujan kepadamu dengan bertawassul melalui paman Nabi kami. Faskina, maka berikanlah hujan untuk kami. Fayusqaun, kemudian mereka diberi hujan. Baik, sekarang kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib, kunyahnya Abul Fadl.
Abul Fadl Al-Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, salah satu di antara paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan usianya Abbas dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak jauh, selisihnya 2 tahun. Wa huwa min akabiri Quraisyin fil jahiliyah wal Islam, termasuk di antara pemimpin Quraisy di masa jahiliyah dan juga ketika orang Quraisy masuk Islam. Wa kanat lahu siqayah, dan beliau yang bertanggung jawab terhadap distribusi Zam-Zam yang disebut dengan ahlus siqayah. Hadara bai'atal aqabah ats-tsaniyah, beliau mengikuti baiat Aqabah yang kedua, qabla ayyaslam, sebelum beliau masuk Islam. Liyatawassaqa lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memberi jaminan kepercayaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun Abbas belum masuk Islam, tapi beliau menyampaikan kepada orang-orang yang mau masuk Islam bahwa keponakanku ini orang terpercaya. Wa alqa kalimatahul madhkura fi kutubis siyar, dan kalimat ceramah yang disampaikan oleh Al-Abbas tercatat dalam kitab-kitab sirah. Beliau ikut dalam peristiwa perang Badar tapi bersama barisan orang musyrik, sehingga saat perang Badar Abbas ikut bersama barisan orang musyrik. Wa usira, lalu beliau dijadikan tawanan. Faftada nafsahu, kemudian beliau membayar dengan menebus dirinya. Wa raja'a ila Makkah fabaqiya fiha, kemudian balik lagi ke Mekah dan tinggal di Mekah. Aslama amal fathi, dan beliau baru masuk Islam ketika Fathu Mekah. Fahajara, kemudian hijrah ke Madinah. Waltaqa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Juhfah, dan ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di daerah Juhfah. Faraja'a ma'ahu ila Makkah, kemudian beliau kembali bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Mekah. Jadi menjelang Fathu Mekah, Abbas ke Madinah untuk menyatakan diri masuk Islam. Tapi sebelum sampai di Madinah, baru di Juhfah sudah ketemu rombongan Rasulullah SAW. Yang rombongan Nabi ini mau melakukan Fathu Mekah. Juhfah itu ada di mana, Pak? Di utaranya Jeddah. Madinah dari utara, Juhfah ada di utaranya Jeddah. Sehingga Juhfah tidak jauh dari Mekah. Dan ini salah satu miqat, salah satu di antara miqat untuk kegiatan haji dan umrah adalah di daerah Juhfah, yang jaraknya kurang lebih 120 sekian kilo. Jadi sudah dekat dengan kota Mekah. Sementara kota Mekah dengan Madinah 450 kilo. Nah, begitu ketemu dengan rombongan Rasulullah SAW di Juhfah, Abbas nggak jadi ke Madinah. Akhirnya mereka lanjut ke Mekah. Lalu terjadilah Fathu Mekah, dan beliau termasuk di antara orang yang bergabung dalam pasukan Rasulullah SAW ketika Fathu Mekah. Lalu ikut bersama pasukan Nabi SAW ketika penaklukan Hunain. Wa kana sadidar ra'yi wasi'al aqli, dan beliau termasuk orang yang cerdas, banyak akal. Yushawiruhus sahabah wa ya'khudhuna bi ra'yihi, sering para sahabat bermusyawarah dengan mengajak Abbas bin Abdul Muttalib, dan mereka mengambil saran yang diberikan oleh Abbas. Meninggal pada bulan Sya'ban pada tahun 32 Hijriah, disolati oleh Utsman bin Affan dan dimakamkan di Al-Baqi. Tayyib. Demikian biografi singkat tentang paman Nabi SAW, Abbas bin Abdul Muttalib. Selanjutnya, dalam hal ini Umar melakukan tawassul dengan Abbas. Dan Abbas ketika itu sudah hidup, masih hidup atau sudah mati? Masih hidup. Sehingga yang dimaksud tawassul dengan Abbas di sini apa? Minta doanya Abbas. Minta doanya Abbas. Tawassul sendiri itu apa sih, Pak? Tawassala yatawassalu tawassulan bimakna taqarraba yataqarrabu taqarruban. Artinya ibadah. Tawassul itu artinya ibadah, untuk mendekat kepada Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah menuju Allah.
Apa yang dimaksud cari wasilah menuju Allah di sini? Maknanya adalah berusahalah kau mendekat kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah dan mendekatlah kamu kepada Allah. Bagaimana caranya kita bisa mendekat kepada Allah? Tentu saja dengan beribadah kepadanya. Karena itu para ahli tafsir menegaskan, baik yang ada di Ibnu Katsir maupun tafsir-tafsir yang lain, Anda bisa kumpulkan referensi-referensi tentang tafsir mengenai makna tawassul, semuanya menegaskan yang dimaksud tawassul di sini adalah taqarrub, beribadah kepada Allah. Sehingga orang bertawassul kepada Allah artinya beribadah kepada Allah, mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah dengan cara memuji Allah, membaca Asmaul Husna, dengan cara beramal saleh, dengan cara meminta doa orang yang saleh agar mendoakan kita yang masih hidup. Karena dengan kesolehan orang ini, pada saat beliau berdoa kepada Allah, maka kita berharap semoga doa beliau lebih mustajab. Itulah bentuk tawassul yang disyariatkan. Maka tawassul yang disyariatkan dalam hal ini adalah tawassul dengan Asmaul Husna, tawassul dengan amal saleh, dan tawassul dengan minta doa orang saleh. Muncul pertanyaan, boleh nggak Pak kita tawassul dengan kesolehan orang lain? Jadi misalnya ketua takmir Masjid Ulil Albab, kita menilai beliau ini orang soleh. Saya perhatikan ketua takmir Masjid Ulil Albab orang soleh, rajin ibadah, suka berbuat baik. Beliau ini orang baik, orang soleh. Sementara kita merasa ibadah kita banyak yang kurang, ketaatan kita banyak yang kurang. Terus kita berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan kesolehan ketua takmir Masjid Ulil Albab, kabulkanlah doaku. Boleh nggak seperti itu? Itulah yang disebut dengan at-tawassulu bijahis salihin. Tawassul dengan kedudukan orang saleh. Tawassul dengan kedudukan orang soleh. Jadi ada orang soleh, kita pinjem tuh kedudukannya, lalu kita pakai doa. Itu yang dimaksud dengan tawassul bijahi as-salihin. Baik. Terus model tawassul seperti ini boleh nggak Pak? Tawassul semacam ini dalam keyakinan ahlus sunnah tidak boleh. Karena kesolehan orang ya punya dia, jangan dipinjem. Kalau kau mau menggunakan kesolehan pribadimu, jangan kesolehan orang lain. Dan dalam kasus yang dialami oleh Umar di sini, kalau berbicara masalah kesolehan, mana yang lebih soleh, Abbas ataukah Nabi SAW? Tentu saja nggak bisa dibandingkan Pak. Nabi Muhammad SAW manusia terbaik. Tapi Umar kenapa tidak bertawassul dengan jah Nabi? Sehingga Umar berdoa, ya Allah bijahi nabiyika, dengan kedudukan nabimu, natawassalu ilaika, kami bertawassul untuk berdoa kepadamu. Beliau tidak melakukan seperti itu. Setelah wafatnya Nabi SAW, Umar bertawassul dengan Abbas yang masih hidup, dan Abbas termasuk orang saleh. Maka berdoalah wahai Abbas agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Seperti itu idealnya. Maka tawassul bukan dengan menggunakan kedudukan orang lain, tapi meminta doa kepada orang yang masih hidup. Kalau kamu mau menggunakan kedudukanmu sendiri untuk doa kamu, silahkan. Tapi jangan gunakan kedudukan orang lain untuk kau bertawassul untuk doa pribadimu. Baik, tapi Pak, kan ada ini Pak, kita berdoa kepada Allah dengan menyebutkan kebaikan orang lain. Boleh nggak Pak kayak gitu? Itu ada dalam Al-Quran. Coba Mas sebutkan doa dengan menyebutkan kebaikan orang lain. Contohnya gimana? Doa kita dengan menyebutkan kebaikan orang lain. Apa contohnya? Kita mendoakan orang tua kita.
Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rahmatilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka telah merawat kami di waktu kecil. Mereka merawat kami di waktu kecil itu kesolehan siapa? Amal solehnya siapa? Orang tua. Loh, yang berdoa kan anak itu Pak, tapi menggunakan atau pinjem amal soleh orang tua. Betul. Yang doa anak, lalu menggunakan amal soleh orang tua. Tapi Anda lihat di situ, anak ini mendoakan siapa? Mendoakan orang tuanya. Ya Allah, ampunilah orang tuaku, rahmatilah dia sebagaimana dia telah merawatku ketika kecil. Maka dengan amal soleh orang tuaku yang telah merawatku ketika kecil, ampunilah dia. Seperti itu boleh. Karena kita menggunakan amal orang itu untuk kepentingan pribadi beliau. Sebagai contoh yang lain, Bapak menjenguk orang sakit, lalu orang sakit tadi Anda doakan, dan Anda punya pengalaman baik dengan orang sakit ini. Si A ini baik hati, suka menyantuni anak yatim, suka menyantuni orang miskin. Beliau suka berbuat baik kepada sesama, rajin ibadah, rajin sholat dan seterusnya. Terus kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah si A dan sembuhkan si A, karena beliau adalah orang yang saleh. Karena beliau orang yang saleh. Berarti kita menyebut si A orang saleh untuk mendoakan siapa? Si A. Bukan mendoakan kita sendiri. Misalnya Anda mau ujian CPNS. Ya Allah, aku mohon kepadamu, mudahkan aku dalam ujian CPNS. Dan aku bertawassul dengan kesolehan seluruh para nabi sejagat, agar engkau memudahkan aku ujian CPNS. Ya ini kayak nggak boleh Pak, kayak gini Pak. Kok bisa nggak boleh Mas? Kesolehan para nabi untuk para nabi. Bapak nyebut kesolehan para nabi dipakai doa untuk kepentingan pribadi. Ini yang tidak diperbolehkan. Itu yang disebut dengan tawassul bijahis salihin. Tawassul dengan kehormatan dan kedudukan orang saleh. Baik. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwasanya kedekatan orang saleh dipakai untuk mendoakan yang bersangkutan, bukan untuk mendoakan diri kita. Maka kalau ada orang yang baik kemudian kita doakan, Anda boleh menyebutkan amal solehnya. Coba mungkin di antara Bapak Ibu ada yang hafal doa ini. Saat kita menjenguk orang sakit, kita baca doa, Allahumma shfi abdaka yang kaulaka aduwan wa yamshi ilaika fis salah. Ya Allah, sembuhkanlah hambamu ini yang kaulaka aduwan, yang peran beliau telah mencegah musuhmu untuk berbuat jahat. Wa yamshi ilaika fis shalah, dan beliau berjalan untuk melaksanakan salat kepadamu. Dan itu doa yang ma'thur yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada bentuk mendoakan orang sakit bertawasul dengan amal soleh siapa? Orang sakit tadi. Maka kita bertawasul dengan amal soleh orang lain untuk doa yang kepentingannya kembali kepada orang itu, bukan untuk pribadi kita. Nah, contoh yang lain, Bapak misalnya lagi ketemu sosok tertentu yang beliau sedang butuh doa. Orang ini hidupnya melarat, susah. Kita doakan semoga Allah Ta'ala segera memberikan dan meringankan ujian kepada beliau. Terus kita doakan, ya Allah, fulan ini orangnya baik, fulan ini, Anda sebutkan kebaikannya, ampunilah dosanya ya Allah. Dengan demikian kita bertawasul dengan apa? Kebaikan orang itu ya, untuk kepentingan doa yang arahnya kepada kepentingan yang bersangkutan. Wallahu a'lam. Selanjutnya, dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya tawassul dengan doa orang saleh, dan ini hal yang disepakati oleh kaum muslimin, karena para sahabat radhiyallahu anhum kanu yatawassaluna bidu'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hali hayatihi.
Mereka bertawasul dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan ud'ullaha ayyughithana. Berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan hujan kepada kami. Fakana yad'u wa hum yu'minuna ala du'aihi. Maka mereka pun berdoa dalam posisi mereka beriman, yakin banget dengan doanya. Falamma mata ja'ahu ilal Abbas. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, maka kaum muslimin datang ke Abbas wa talabu minhu ayyad'u wallaha ayyughithahum. Dan mereka minta kepada Abbas agar mendoakan biar cepat turun hujan. Diriwayatkan oleh Ya'qub bin Sufyan dari Salim bin Amir al-Khabairi, anna samaa'a khitat fa kharaja Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Suatu ketika langit itu cerah sehingga lama enggak turun hujan. Lalu Muawiyah bin Abi Sufyan mendatangi mereka wa ahla Dimashq yastasqun, dan ketika itu penduduk masyarakat Damaskus sedang minta hujan. Falamma qa'ada Muawiyah 'alal mimbar, ketika Muawiyah sudah duduk di atas mimbar, maka beliau bertanya, aina Yazid ibn al-Aswad al-Jarshi? Di mana Yazid bin Aswad al-Jarshi? Fanadahun nas, maka banyak orang memanggil, mana Yazid bin Aswad al-Jarshi? Fa'aqbala yatakhattan nas, lalu Yazid berdiri ke depan ngelangkai pundak-pundak orang. Fa'amarahu Muawiyah fasa'idal mimbar, kemudian beliau diperintahkan oleh Muawiyah lalu naik mimbar. Faqa'ada Muawiyah inda rijlaihi, faqala Muawiyah, Allahumma inna nastashfi'u ilaika bi khairina wa afdalina, Allahumma inna nastashfi'u ilaika bi Yazid bin al-Aswad al-Jarshi, ya Yazid irfa' yadaika ilallah. Jadi Yazid disuruh berdiri di mimbar, Muawiyah duduk di kakinya Yazid, karena mimbarnya kan undak ini. Tahu kan mimbar dulu ya, undak 3. Yazid berdiri di atas mimbar, Muawiyah duduk di kakinya Yazid. Lalu beliau berdoa kepada Allah. Kemudian beliau minta kepada Yazid, ya Yazid irfa' yadaik, wahai Yazid angkat tanganmu ilallah, menuju Allah. Wa rafa'an nas aydiyahum, dan masyarakat pun ikut mengangkat tangan mereka. Fama kana aushaka an farat sahabatun fil gharbi ka'annahu turs wahabat laharihun fasukina hatta kadan nasu alla yablughu manazilahum. Kemudian langit yang awalnya terang benderang, tiba-tiba datang awan dari arah barat seperti aturs. Aturs itu apa? Tameng, seperti tameng. Jadi melingkar. Wahabbat laharihun fasukina. Kemudian ditiup angin lalu turun hujan. Sampai ada sebagian orang yang tidak bisa tiba di rumah mereka. Baik, dan di sini sekali lagi bentuk tawassul dengan doa orang soleh itu disyariatkan. Selanjutnya al-wajhur rabi', penjelasan yang keempat. Istadalla bihadzal hadis. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ahli bid'ah wa arbabut tawassul, dan orang yang dia selalu melakukan tawassul. Ala jawazi tawassul bidawati salihin. Mereka membolehkan tawassul dengan jasad orang soleh. Wa hadza istidlalun batilun min wajhain. Tapi ini adalah bentuk pendalilan yang tidak paham, yang tidak benar dari dua sisi. Yang pertama, bahwasanya tawassul dalam hadis bukan tawassul dengan zat, namun tawassul dengan doa Al-Abbas radhiyallahu anhu. Yang kedua, bahwasanya Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Allahumma inna kunna nastasqi bainana fatuskina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina faskina. Ya Allah, kami dulu minta istisqa bi nabiyina, dengan nabi kami. Fataskina, dan kau turunkan hujan kepada kami. Sekarang kami bertawassul kepadamu dengan menggunakan paman nabi kami,
maka turunkanlah hujan kepada kami. Kemudian Abbas diminta untuk berdoa. Disitulah tawassul yang benar adalah doa orang soleh. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Dan lanjutannya masih berkaitan dengan masalah tawassul antara yang masyru' dan yang mamnu', antara yang disyariatkan dan yang dilarang. Kesimpulannya berkaitan dengan materi ini, kalau kita mengambil manfaat dan pelajaran dari sisi fikih, maka di sini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa yang namanya minta hujan itu tidak harus sholat istisqa. Bisa juga dalam bentuk apa? Doa. Tolong doakan biar hujan turun. Beliau berdoa langsung. Yang kedua, ketika seseorang dalam posisi membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bisa langsung berdoa kepada Allah tanpa harus bingung mencari perantara. Karena perantara itu dari atas ke bawah, tapi kalau dari bawah ke atas tidak perlu perantara. Allah menyampaikan wahyu kepada para nabi, maka para nabi menyampaikan kepada umat manusia, sehingga para nabi ini sebagai apa? Perantara dalam arti mereka lah yang perantara menerima wahyu Allah kemudian disampaikan ke umat manusia. Tapi kalau doa nggak usah perantara, kau minta sendiri. Sebab Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mendengar. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Lalu terkait mengusap kuku, kenapa kok si Arab itu kok tidak mengusap kuku? Itu bagaimana pemahaman kok bisa menolak hadis terkait mengusap kuku? Lalu kalau tidak salah juga, tapi tak ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu memasukkan bab akidah mereka terkait kuku itu, Ustaz. Baik. Mengapa tadi ada pemicu pertanyaan beliau, yaitu bahwa masalah fikih terkadang merembet ke masalah akidah. Dan tadi kita sebutkan bahwa kajian Bulughul Maram ini kaitannya dengan masalah bolehnya bertawassul dengan orang hidup yang soleh untuk minta hujan. Yang kedua, kasus mengusap khuf. Orang Syiah itu tidak mau mengusap khuf. Karena orang Syiah itu kakinya aja diusap. Jadi kalau wudu, kaki itu tidak dicuci tapi diusap. Nah, udah selesai. Sehingga tidak perlu mengusap kaki, tapi cukup tidak perlu mengusap khuf, tapi kaki. Bedanya dengan Ahlussunnah apa, Pak? Kakinya harus tertutup dengan sepatu atau dengan kaos kaki. Nah, saat dia wudu tinggal usap, udah sah. Bisa dipakai untuk sholat. Wallahu a'lam. Mengenai alasan kenapa Syiah itu nggak mau mengusap khuf, saya nggak tahu ya. Cuman Syiah sendiri itu mengusap kaki, bukan mengusap khuf. Jadi tanpa pelapis pun bisa diusap ketika wudu. Makanya telapak kakinya Syiah ini tidak kena air, karena dia cuma mengusap sebagian kaki saja. Wallahu a'lam. Baik. Cukup? Masya Allah, demikian. Ada satu lagi, silakan. Kepada orang yang paling soleh. Menjaga umat dari? Ya. Soleh Umar. Yang kedua, apakah ada kaitannya kenapa kok Umar memilih Abbas? Karena Umar memilih Abbas.
Abbas. Itu karena ada kaitannya dengan nasab. Baik. Baik. Ini benar sekali. Kalau tawasul dengan kedudukan orang soleh, seharusnya kan paling soleh tawasulnya lebih mujarab. Dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW, yaitu paling tinggi. Nah, Abbas itu berdoa minta mendapatkan kedudukan dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia punya kedekatan dengan Nabi SAW, dipakai oleh Umar untuk berdoa. Baik, saya ulang ya. Umar menggunakan Abbas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertimbangannya kenapa yang dipakai Abbas? Bukankah Umar sendiri itu orang soleh? Bahkan beliau khulafaur rasyidin. Kenapa enggak Umar sendiri yang berdoa? Wallahu a'lam. Bisa jadi ketika itu Umar menilai Abbas yang lebih layak untuk berdoa. Apakah ada hubungannya dengan nasab? Tidak tahu. Cuman Umar yang mengatakan, dulu kami bertawasul dengan nabimu ya Allah, sekarang kami bertawasul dengan paman nabimu, maka kabulkanlah. Sehingga dalam hal ini bisa jadi karena orang soleh punya nasab itu kekuatannya lebih, sehingga tidak sebagaimana manusia biasa, tapi dia lebih. Wallahu a'lam. Baik, demikian semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.